Ini status terakhir Benjamin Netanyahu. Gimana menurut Bang Pizarro kondisi Netanyahu sekarang ini? Dikabarkan kan kena adanya nih. Iya. Tapi mati gak sih adanya? Kita patut curiga. Kenapa mereka kemudian mengkeep informasi ini? Kita lihat ya tokoh-tokoh militer Israel ini kayak jarang ngomong nih sekarang nih. Biasanya kan mereka sangat vulgar tuh, memprovokasi ya, kayak Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich kan sangat memprovokasi perlawanan ini ya. Tapi dalam beberapa saat kita agak senyap nih, termasuk Netanyahu kan, agak senyap ya. Biasanya dia sehari 3 kali 4 kali posting. Iya, sehari 3 kali posting, konferensi pers berkali-kali ya. Ini memang ada informasi beliau. Apakah berita baik itu akan kita dengar sebentar lagi? Masih banyak yang menunggu tentunya ya guys ya. Sebelum masuk ke sana tentunya kita kembali bersama pengamat geopolitik kesukaan teman-teman semuanya nih ya. Karena kedengarannya kayak lagi dengar kisah drama perang nih ya. Dengan Bang Pizarro. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Ari. Sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya gak berhenti-berhenti nih. Itu dia, maraton. Ada lagi gitu ya. Dan uniknya setiap Ramadan pasti nyerang. Dan ini Al-Aqsa juga lagi ditutup kan, udah hari ke-12. Malah disinyalir Al-Aqsa ini. Jadi Iran udah ngomong duluan kalau nggak salah kemarin. Hati-hati, ntar kita difitnah lagi. Gitu kan. Dia ngomong dulu ada. Iya. Pura-pura dikosongin, nggak taunya dia nyembelih sapi. Jadi itu pura-pura kebom. Nyalain Iran lagi. Aduh. Tapi ini pertama kali ditutup. Sebenarnya beberapa kali itu sebenarnya ditutup gitu ya. Cuman ini kayaknya agak panjang. Untuk Ramadan pertama kali ini. Ramadan? Iya, Ramadan ini kan sempat sebelumnya ditutup. Tetapi yang bisa dibilang sangat panjang dan panas itu sekarang. Dan bahkan ini kan sebenarnya serangan masih terus dilakukan Israel ke Palestina, tepi barat, Al-Aqsa. Cuman ketutup sementara kan sama isu kita yang lagi panas ini kan, Iran. Dan ini sebuah teori yang belum tentu benar juga. Setiap Ramadan mereka pasti nyerang. Pasti Israel nyerang Palestina setiap Ramadan, setiap 11 Ramadan itu ya. Ya namanya orang pagan ya kan. So 9/11. Nah, sekarang ini sebelum kita masuk ke sana, ini kita berapa tahun udah ngomongin Palestina kan, gitu. Tapi ini juga inti dari perang ini juga berawal dari Palestina. Indonesia punya utang nggak sih sama Palestina? Iya. Hoak itu. Hoax. Aduh. Gimana Bang lihat orang se-Indonesia udah tahu bagaimana peran Palestina terhadap Indonesia gitu ya. Walaupun nggak detail orang tahunya, tapi ada juga oknum badut yang pengen cari viral gitu ke permukaan yang pengen merubah narasi gitu. Udah ngerubahnya nggak pakai data, udah ngerubahnya nggak pakai atas asumsi pribadi aja gitu kan. Iya, betul. Tapi ngotot. Nggak pakai referensi. Iya. Gimana tuh Bang? Iya, saya sendiri udah bikin buku ya. The Indonesian Founding Fathers for Palestine. Ini dia bukunya guys. Ini versi bahasa Inggris. Ya, karena tiap saya keluar negeri orang selalu nanya bagaimana hubungan Indonesia dan Palestina ya, maka kita lahirkan yang versi bahasa Inggris ya. Dan di buku ini memang betul. Palestina itulah bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Walaupun dia belum statusnya negara ya karena kan dijajah gimana. Dijajah di genosida ya. Tetapi itu tidak menghapus fakta bahwa bangsa Palestina, entitas Palestina adalah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia proklamasi, dia udah proklamasi duluan kemerdekaan Indonesia tahun 44. Palestina ini? Iya. Syekh Mufti Amin Al-Husaini. Oh, itu yang dia berjuang banget untuk Indonesia tuh. Bener dia. Gitu. Dia tidak hanya sekedar mengakui tapi berjuang secara diplomasi. Itu ada juga di buku yang kemarin dibahas tuh. Kemerdekaan diplomasi revolusi Indonesia di luar negeri. Nah, gitu. Wah, hebat juga nih ya. Walaupun dia bukan orang Indonesia tapi kecintaannya sama Indonesia membuat dia mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia memerdekakan diri sendiri padahal ya. Gitu. Emang negara Palestina masih dijajah. Tapi bangsa Palestina kan dari ribuan tahun itu. Betul, udah ribuan tahun dan hubungannya sama Indonesia tuh bahkan udah sangat panjang. Bukan hanya pada tahun 44, pada tahun 30 dibentuklah konferensi Baitul Maqdis untuk upaya pembebasan Palestina. Ketuanya Syekh Amin Al-Husaini yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sekretarisnya Pak Abdul Kahar Muzakir.
ya dari Yogyakarta, Ya. yang saat itu masih berusia muda, sedang kuliah di Kairo, ditunjuk sebagai sekretarisnya orang Indonesia. Oh. Ketuanya orang Palestina, si Amin Al-Husaini, sekretarisnya orang Indonesia. Ini membuktikan hubungan Indonesia dan Palestina itu hubungan yang sangat panjang. Kalau dibilang hoax, saya juga nggak tahu dari mana dia tuh ngambil datanya. Orang ini yang hoax ya. Orang itu emang penyebar hoax sih, gitu. Jadi kalau teman-teman mau detail aja, versi Indonesianya berarti judulnya apa Indonesianya? Degup Cita Para Pendiri Bangsa untuk Palestina. Tapi di toko buku nggak ada. Sekarang kita sudah buka untuk PDF, tinggal di-download di situs NPC. Nusantara Palestina Center. Oke, download di situ guys. Ini demi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga kita nggak lupa ya, perjuangan ini butuh kolaborasi gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi nama-nama tersebut ya, tapi qadarullah karena pembicaraan itu viral di TV, orang jadi ngeh. Benar. Nah, kita ambil hikmahnya aja, orang jadi ngeh bahwa memang Indonesia ternyata punya hutang dengan Palestina, bahkan bukan cuma uang, sampai usaha upaya untuk kemerdekaannya. Mereka bantu juga. Mereka bantu. Bahkan setelah Indonesia kembali diserang Belanda kan, ada agresi militer 1, militer 2. Soekarno-Hatta kan ditangkap di Jogja. Dan beberapa kantor diplomat kita di luar negeri itu kan menghadapi tantangan, bahkan sampai ada yang tutup. Nah, untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mereka sampai nyumbang dana itu. Syekh Ali Tahir ya, menyumbang dana kepada masyarakat Indonesia lewat Pak Zen Hasan. Yang bikin buku itu ya? Yang bikin buku itu. Saya kebetulan ketemu anaknya Pak Zen Hasan, Bu Hasna, yang beliau mengakui betul ayah kami dulu menerima secara langsung uang dari Ali Tahir untuk disumbangkan bagi pemerintah Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Padahal tuh Palestina nggak punya negara. Mereka mungkin nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi dia mikirin Indonesia. Iya, dari tabungannya dia itu. Dari tabungan dia, dan jumlahnya itu 150.000 US dollar. Kalau kata KBRI Kairo. Berarti kalau dengan kurs sekarang tuh sekitar? Kalau kurs sekarang sekitar 2,5 miliar. Tetapi kalau saya coba cek via AI, udah naik kan, dolar naik lagi. Udah naik ya. Itu sekitar 35 miliar. Kalau nilainya di zaman itu? Di zaman itu. Oh, bayangin. Okay. Jadi guys, jangan sampai lupa hal itu ya, bahwa kita tuh nggak merdeka sendirian gitu. Yang dia gonggongkan bagaimana jasanya Amerika terhadap Indonesia. Justru Amerika salah satu bangsa yang kalau mau mengakui kemerdekaan Indonesia harus nalangin utangnya India Belanda kan? Iya. 4,3 miliar gulden apa juta gulden gitu. Iya. Padahal itu utangnya India Belanda jajah Indonesia juga, jadi nggak mau rugi. Waduh, ada trade dan transaksi tentunya juga. Utang tersebut sampai sekarang kita harus nggak habis gitu bayar utangnya, bunganya. Aduh, habis deh. Nah sekarang keadaannya ternyata perjuangan ini nggak berhenti ya. Mereka berjuang, kita berjuang dari dulu kan. Iya. Ini seolah-olah kayak nggak berhenti kan. Mereka masih berjuang. Kita juga masih berjuang sekarang ini. Iya. Dan dunia di Timur Tengah juga masih berjuang. Iya. Pelakunya sama. Pelakunya itu aja. Jadi kalau kita tarik garis itu dari dulu sampai sekarang, good sama evil tuh jelas-jelas gitu, mana yang bagian baik, mana yang enggak, yang dukung mereka udah ketahuan di sana ini. Nah, kejadian Iran sekarang ini, itu kan implikasi dari apa yang terjadi dari awalnya, itu triggernya dari Palestina pasti kan, yang kemudian merembet kemana-mana gitu, ibaratnya bangsa Arab juga mulai berpikir kalau Iran jatuh maka dia next kan gitu kan. Betul. Karena habis Gaza ke Iran sekarang. Ke Iran. Nah sekarang udah ada kesadaran belum sih masyarakat Arab nih? Sekarang udah tumbuh kesadaran bang. Masyarakat Arab yang tingkat malah sekarang dukung Iran. Tadi habis baca bagaimana negara-negara Arab akan memutuskan kontrak kerjasama sama Amerika Serikat katanya. Iya, sekarang kan ada di dalam internal Arab udah ada desakan kuat agar kita memutus hubungan dengan Amerika Serikat. Minimal kita tidak lagi didikte oleh Amerika Serikat. Jadi hubungan biasa aja balik. Gitu. Selama ini kan Amerika Serikat mengontrol sangat kuat ya negara-negara Arab. Ekonominya, militernya, pangkalannya dan segala macamnya. Sekarang udah ada kesadaran di internal Amerika Serikat, di internal dunia Arab ya, untuk meninjau ulang atau bahkan sampai memutus hubungan dia dengan Amerika. Sementara ini ketika terjadinya perang Iran dan Amerika Serikat. Karena apa? Amerika Serikat itu kayak ngadalin ya,
nipu orang para pemimpin Arab ya. Mereka mengatakan membangun pangkalan militernya untuk melindungi negara-negara Arab, negara-negara Teluk, tetapi justru sekarang menjadi kutukan kan pangkalan militer ini menjadi sasaran serangan Amerika Serikat, dan Iran dan Amerika Serikat nggak berupaya untuk melindungin. Kelihatan banget cuma buat manfaatin aja gitu. Iya, nggak kelihatan. Kena prank ya? Kena prank. Itu saya tadi ngomong. Kena prank. Kan kita nggak ngeliat rudal, kemudian sistem pertahanan Amerika Serikat yang canggih kayak TAAD itu bekerja sangat serius untuk melindungi dunia Arab dari serangannya Iran. Arab tuh kayak semacam dijogrokin gitu ya, menjadi sasaknya Iran untuk dipukulin ya, demi ada apa melindungin dia ya? Ada adrenalin yang ditumpahkan gitu, yang itu terjadi kepada dunia Arab gitu. Dan ini informasi diplomat Arab, para pemimpin Arab itu kayak udah kesel nih sama Donald Trump. Kan gini, negara Arab itu mereka yang selama ini itu kan menahan Amerika untuk tidak nyerang. Gitu. Mereka betul-betul memastikan Amerika Serikat tidak melakukan serangan. Karena apa? Lu perang tuh di depan muka gue masalahnya. Lu kalau perangnya sono di Amerika tuh, di Amerika Utara, oke lah, silakan. Tapi ini kan diberakin di depan para pemimpin Arab ini, di wilayah Arab gitu. Dan ini yang kemudian membuat mereka akhirnya sekarang udah banyak gelombang protes kepada Amerika Serikat, dan bahkan juga ada rencana juga untuk membatasi atau sampai menutup pangkalan militer Amerika Serikat. Saya kemarin kontak sama salah seorang wartawan di Arab ya, di Saudi ya, bahwa sebenarnya Prince Sultan itu juga tidak secara otomatis menjadi sovereignty-nya Amerika Serikat. Kan punya pangkalan militer tuh, seperti itu ya, gitu. Dan mereka mengatakan itu sebenarnya bukan sovereignty-nya Amerika, itu tetap sovereignty-nya Saudi. Gitu. Nah ini kalau saya lihat ya di dalam internal para pejabat Arab ini ada kemarahan dia kepada Amerika Serikat karena Donald Trump betul-betul tidak lagi mau mendengarkan sekutu dia kan, Arab ya, dan bahkan sekarang kayak kayak memberikan dukungan kepada Iran untuk hantemin Amerika Serikat. Iya, para kesal sama Trump semua sih, bagus sih ada orang kayak Trump ini biar orang jadi melek kan gitu kan. Jadi melek juga bahwa ternyata cuma dimanfaatin doang nih negara-negara ini kan. Iya. Nah, setelah ada penyerangan kan mereka ngerasa ini kan perang elu. Lu yang perang, lu yang cari gara-gara, gue yang rusak nih. Kan jadi begitu. Hancur. Hancuran. Dan ada potensi fitnah lagi. Makanya Mossadnya pada ditangkap kan di sana. Iya, karena kan ada operasi false flag ya, yang dilakukan oleh Mossad ya dan CIA untuk membuat operasi seakan-akan itu dilakukan oleh Iran, padahal bukan ya. Terakhir di Turki ya, ada serangan ke wilayah Turki, langsung diantisipasi sistem pertahanan udaranya, dan kemudian terakhir Turki mengonfirmasi sumber bahkan ini ya, sumber internal itu memang ternyata rudalnya bukan dari Iran. Oh, banyak ini evidence kok. Kalau dari Iran dari sana. Iya. Tapi datangnya dari sana nih, gitu kan? Gitu. Nah, ini membuktikan Mossad nih kayaknya lagi gerilya kuat di dalam Arab nih. Tapi Mossad katanya lagi goyang nih. Iya. David Barnea-nya itu. David Barnea ternyata tereksekusi juga gitu kan, kena rudal kan dia. Kena, iya. Informasinya dia terluka ya. Walaupun kalau mati kita belum dapat konfirmasi resmi gitu ya. Tapi terluka gitu. Karena sekarang emang Iran, karena sasaran Amerika Serikat selama ini kepada tokoh-tokoh kunci militer Iran ya, Menteri Pertahanan, penasihat keamanan, Iran sekarang mencoba melakukan serangan balik ya untuk melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh kunci Amerika Serikat dan Israel. Jadi guys, sekarang kita mulai tanyain bagaimana status dari orang-orang kunci yang kemarin dikabarkan terkena misil atau rudal. Apakah mereka udah punya escape plan atau juga mungkin memang sudah diamankan atau bagaimana gitu ya. Nah, dari fakta yang ada gitu kan, ada yang akhirnya nongol, ada yang sampai sekarang masih hilang, ada yang benar-benar kena. Ini kan kita belum tahu. Termasuk juga ada kabar Mujtaba Khamenei juga terluka juga. Oke. Jadi dari mana dulu nih? Jadi ada satu fenomena yang menurut yang kalau nggak salah baca atau saya lihat itu, menurut Amerika ini mengagetkan serangan balik dari Iran karena menyasar tempat-tempat kayak semacam radarnya hilang, air rendemnya juga udah habis habis sama jam peluru yang receh-receh dulu gitu udah habis duluan. Betul. Nah, kemudian sampai ada keluar message kalau nggak salah dari IRGC ke Israel, lu pada ngusik si pemerintahan lu bohong.
Itu kan pemerintahan lu bohong tentang ini. Jadi kadang-kadang dia kena duluan baru alarmnya nyala apa segala macam. Itu gimana keadaan Bang? Iya, sekarang emang kita lihat ya tokoh-tokoh militer Israel ini kayak jarang ngomong nih sekarang nih. Biasanya kan mereka sangat vulgar tuh, memprovokasi ya, kayak Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich kan sangat memprovokasi perlawanan ini ya. Tapi dalam beberapa saat kita agak senyap nih. Termasuk Netanyahu kan, agak senyap ya. Biasanya dia sehari 3 kali 4 kali posting. Iya, sehari 3 kali posting, konferensi pers berkali-kali ya. Ini memang ada informasi beliau terluka. Orang-orang ini ya, walaupun status kematiannya masih debatable. Gitu. Kita belum tahu ya apakah mereka tewas atau tidak, tapi mereka tuh kena dampak lah. Katanya kena percikan doang tangannya gitu yang ya luka ringannya, tapi luka beratnya di kepala katanya. Enggak, kepalanya doang kena misil gitu kan. Iya. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata Israel kayaknya ini benar-benar lagi ngekip nih orang-orang ini. Karena sekarang mereka tuh benar-benar on the target dari Iran ya untuk dibunuh ya. Karena kan ada istilah gini, kenapa Israel begitu sangat radikal sekarang ya, kepalanya memang sangat radikal nih Benjamin Netanyahu. Cara untuk mengubah politik luar negerinya Israel ialah dengan mengganti rezimnya. Iya, palanya sekali dengan mengganti kepalanya. Tapi nggak terjadi ketika di Iran. Iya, di Iran nggak terjadi. Dia malah lebih ganas kan anaknya kan. Iya gitu. Anaknya lebih radikal dan militeristik kan. Karena dia anggota IRGC. Oh, dalam emang orang perang ya. Perang Iran-Irak kan dia menjadi anggota sukarelawan pemudanya IRGC. Zaman bapaknya kan ibaratnya ketika dikasih dibom tuh tahan. Diplomatik nggak reaksi segala macam. Kita pikir jangan-jangan Iran nggak punya apa-apa, jangan-jangan kita pikir begitu kan. Kok diem aja sekarang baru benar. Ya. Kan Ali Khamenei itu dulu juga ada kritikan ya karena terlalu banyak diplomasi dengan Amerika. Terlalu banyak negosiasi dengan Amerika. Yang akhirnya ternyata itu sengaja diulur-ulur waktunya sama Amerika Serikat untuk mencari waktu yang tepat melakukan serangan masif kepada Iran. Dan terbukti kan 28 Februari Ali Khamenei, Menteri Pertahanan, kepala intelijennya itu kan tewas seketika, gitu ya. Karena mereka masih berpikir kita bisa melakukan diplomasi terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan sebenarnya mereka udah meninggalkan diplomasi itu. Gitu. Amerika tuh sengaja ciri khas diplomasi Amerika ini di Timur Tengah, dia suka ngasih patokan tinggi yang nggak bisa kita capai. Nanti ketika kita nggak bisa mencapai tuntutan itu, kita dianggap tidak pro perdamaian. Ya, atau lebih tidak cinta damai. Ini kan salah satu misalkan tuntutan Amerika Serikat dalam negosiasi dengan Iran tuh diminta membekukan proses pengayaan nuklirnya, uraniumnya itu selama 10 tahun. Dan sisa uranium yang diperkaya itu diserahkan kepada Amerika. Sama aja ngasih bahan bakar buat dia bikin. Iya kan gitu. Nuklir, 10 tahun siapa yang mau? Panjang sekali jumlah itu, apalagi sisa uranium dikasih oleh Amerika. Jadi sengaja. Dan Amerika tahu ini nggak akan disetujui oleh Iran. Dan oleh karena itu Amerika punya legitimasi untuk melakukan serangan kepada Iran. Oh, sama kayak mau pelucutan senjata ini pejuang ya. Sama dengan pejuang ya. Harus dilucut senjatanya, nggak punya senjatanya, itu nggak mungkin dilakukan oleh mereka. Karena mereka belum mendapatkan kemerdekaan dan masih terus terjadi pembantaian kan yang dilakukan oleh Israel. Jadi pola-pola yang dilakukan oleh Trump itu hampir sama gitu. Dia ngasih harga tinggi itu. Yang kita nggak bisa nyentuh di situ, dan tiba-tiba nanti dia akan mencoba memframing seakan-akan kita yang tidak menyetujui negosiasi. Iya, berarti menciptakan alasan pembenaran aja jatuhnya. Betul, kan? Iya. Nah sekarang kan sepertinya serangan dari Iran itu bukan sporadis, tapi udah mulai on target. Kayak ada strateginya gitu kan. Nyerangnya kayak pakai peluru yang sekali tembak mencar 80 gitu kan. Itu kesulitan dari si Iron Dome itu untuk mendeteksi yang mana yang itu kan. Jadi udah kayak hujan misil aja tuh di Tel Aviv tuh. Iya. Itu kalau misalnya katanya kalau diambil gambar, yang ambil gambar banyak orang Palestina tuh. Iya, orang-orang Palestina karena kan Israel memberlakukan censorship sekarang. Censorship kepada warganya termasuk kepada jurnalis kan. Yang terakhir jurnalis India kan. Yang dia keluar di situ dia bilang ini udah nggak aman ini. Tidak seperti diberitakan di mana-mana kan kayak gitu ya. Karena media-media kayak Al Jazeera ditutup. Ya, Al Jazeera di Tel Aviv kan tadi dia punya kantor biro. Itu ditutup ya, di Ramal aja ditutup yang di Palestina. Jadi itu cara Israel untuk menutupi fakta-fakta yang sebenarnya tentang kerusakan yang terjadi di Tel Aviv gitu. Jadi berita ini dapatnya dari video amatir orang Palestina nggak boleh masuk bunker ya. Iya gitu. Atau juga sama beberapa warganya juga yang anonim ya kan, yang juga resah dengan perang ini, yang akhirnya lolos tuh video-video dan kemudian data-data terkait serangan Iran
kepada wilayah Israel. Gitu. Katanya ada juga ini misil yang memang disasar yang tepat bunkernya para pemimpin mereka tuh. Iya, gitu. Karena kan gini, ini kan perang udah pakai AI sekarang. Perang sekarang udah pakai AI. Bahkan saya ngelihat perang yang dilakukan Amerika Serikat ke Israel itu juga uji coba AI. Uji coba peralatan AI dia, GPS dia. Ya, jadi pola AI-nya Amerika itu ada 2, GPS sama radar. GPS itu untuk mengetahui di mana posisi tertentu tokoh-tokoh. Kemudian kalau radar itu dia bisa mantau dari jauh pergerakannya. Nah, ini sekarang di-counter sama Iran. Ya, alat intelijen data Amerika GPS dan radarnya di-tackle ya, hingga kemudian kan kalau kita lihat ya Bang ya, pembunuhan tokoh-tokoh militer Iran itu berhenti aja pada 28 Februari. Sekarang nggak berlanjut kan? Ya. Nah, karena Iran itu juga melakukan kontra intelijen data AI kepada Amerika Serikat. Gimana caranya? Ya, dia bisa ngejamming. Oh. Gitu, ngejamming radarnya. Apa radarnya yang kena misil juga tuh? Iya, bisa jadi. Karena Iran kan kalau kita lihat udah menyasar fasilitas strategis kan. Kan kalau kita lihat sekarang narasi Iran itu bukan lagi sekedar menyerang Amerika, tapi juga menyerang pertama sasaran ekonominya Israel dan Amerika Serikat. Yang terbaru, Iran RGC akan melakukan serangan terhadap basis-basis bank Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Banknya? Ya, itu yang ditakutin sih sebenarnya. Karena apa? Amerika Serikat nyerang dulu bank Iran. Gitu. Akhirnya Iran kemudian karena banknya diserang, dia mulai sekarang menyerang kan beberapa perbankan Amerika Serikat banyak di Dubai, di Saudi, di Abu Dhabi, ya, di Qatar. Nah, itu yang sekarang sedang diincar oleh Iran untuk coba dilumpuhkan. Jadi sekali nembak kena 2 nih. Fasilitasnya, ya, kemudian juga keuangannya, basis keuangannya. Iya. Gitu. Secara simbolis dia udah bermain bukan cuma perang, dia ekonomi juga nih. Iya, makanya kan kemarin Donald Trump kan ngomong, the war will end very soon. Perang akan berakhir seketika. Maksudnya? Itu bukan perang benar-benar berakhir, tapi itu pesan kepada masyarakat Amerika untuk jangan panik. Karena di Amerika sekarang udah muncul harga-harga bahan tuh naik. Harga kebutuhan pokok itu naik. Ya kan karena Hormuz ditutup kan? Iya, Hormuz ditutup, kemudian kan harga minyak melambung, dan kemudian pasar juga sentimen kan kepada Amerika Serikat ya, akhirnya menimbulkan berbagai kebutuhan pokok yang naik. Ini kemudian makanya Trump mengatakan perang akan segera berakhir. Padahal ini bertentangan dengan Menteri Pertahanannya Amerika Serikat Peter Hegseth yang mengatakan kami akan mengobarkan perang nubuat akhir zaman. Jadi udah bawa-bawa agama sekarang nih. Ya, Amerika dengan Department of War-nya seperti Department of War ya? Iya, Department of War. Department of War-nya itu berarti man war. Menteri perang. Iya, menteri perang. Jadi sudah mendeklarasikan ini adalah perang agama. Ini udah kayak perang salib aja nih. Ini perang salib. Ini perang salib. Karena terus terang kayak mereka tuh against Islam gitu ya. Karena di Kementerian Perangnya mereka itu di kabel apa ya bahasanya tuh ya, kabel diplomatik ke para tentara itu udah ada bahasa ini perang salib di mana kalian tuh akan diurapi oleh Yesus. Oh, jadi kayak untuk dapat simpati. Sama simpati. Oh. Gitu. Sama kayak Netanyahu untuk mendapatkan simpati kelompok Yahudi. Kan dia sekarang udah membelokkan perang yang terjadi di Gaza ini perang akhir zaman. Perang Kristus. Kok jadi Kristus? Kan dia nggak percaya sama Kristus. Iya, Kristusnya versi mereka. Gitu. Teologi apokaliptiknya Yahudi. Ini yang membangkitkan rasa sentimen kelompok Yahudi Ortodoks untuk tetap memberikan dukungan kepada Netanyahu. Dan ini sekarang di Amerika ini dipakai. Karena jangan lupa pendukung Donald Trump itu adalah basis evangelis Zionisme Kristen. Iya sih, dia memang orang-orang kolot gitu kan, pengen maga gitu kan. Gitu. Wah, ini udah diseret kemana-mana guys ya. Kalau nggak bisa menang, kayaknya begini. Oh, sebelum itu, gimana menurut Bang Bizarro kondisi Netanyahu sekarang ini? Iya, kondisi Netanyahu memang kita dikabarkan kan kena adanya nih. Iya. Tapi mati nggak sih adanya? Belum ada konfirmasi resmi. Oke. Saya tadi baca Times of Israel itu belum ada konfirmasi resmi ya. Oke. Gitu tentang matinya Netanyahu. Tetapi ini juga patut dicurigai, dia tidak muncul-muncul. Tapi kan memang Israel ini adalah tipe bangsa yang pencitraan itu sangat penting. Contoh, semua produk-produk yang keluaran sana yang terboikot adalah produk-produk yang iklannya bagus. Jadi iklannya bagus, pencitraannya bagus. Bahkan itu produk
ketika ada satu pabrik dengan maklon yang sama, yang satu pegang orang Indonesia, satu kemudian dijual di tempat itu beda hasilnya. Iya. Karena biaya iklannya tinggi, Iya. biaya publikasinya tinggi. Memang pencitraan itu yang menghidupkan mereka. Benar. Negara sekecil itu kayak hebat banget, pencitraan doang sebenarnya kan. Iya. Nah, ketika sekarang digempur, makanya nggak boleh ditampilkan, kayaknya didenda itu. Gara-gara apa? Karena pencitraan, pengen kelihatan menang, Tetap kuat. tetap kuat, gak Iya, hancur segala betul. macam. Iya. Nah, ketika ada orang penting yang kena, mana mau dia nggak tahu. Iya, gitu. Dan ini juga membuktikan bahwa tampaknya ini menjadi pukulan bagi Netanyahu. Karena kita ngeliat dia, biasanya kan dia suka ngomong. Ya dia kan orang pencitraan banget kan. Iya kan, dia suka pituan konferensi Validasi mulu, pers, ya kan gitu. Heeh. Ini kalau kita setelah diinfokan dia itu terkena ya, hampir kita nggak ngeliat dia muncul di tengah publik. Iya. Menurut saya ada dua hal. Pertama, bisa jadi dia terkena luka ya, yang mungkin luka berat atau luka ringan, Iya. gitu ya. Kedua, kalau dia muncul, itu justru dicari Iran posisinya. Oke. Ya, dia bisa mendeteksi di mana posisi Netanyahu berada. Maka Netanyahu itu sementara kayak dikip. Ya kalau memang dia mau muncul kan bisa pakai video handphone, ditayanginnya dari Amerika gitu misalnya. Iya. Nggak ketahuan juga tuh source videonya tuh asal dari mana. Iya. Gitu kan. Cuma ya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih benar juga gitu. Iya, benar. Kalau dia sampai nggak nongol, pasti terlukanya lumayan parah. Iya, sangat memungkinkan karena kalau kita sekarang udah total war sekarang, Tel Aviv juga digempur habis-habisan ya kan. Perang itu bisa dibilang ribuan misail dikirim oleh Iran ke wilayah Tel Aviv, yang itu juga membuat Iron Dome itu kan jadi tidak efektif. Itu kayak jadi di antara profil tersebut yang confirm meninggal ada nggak? Misalnya David Barnea belum tentu. Belum tentu, iya. Terus si Ido Netanyahu juga belum tentu. Netanyahu, iya. Kalau kemarin tuh yang muncul Itamar Ben Gvir tuh udah muncul ke permukaan. Masih belagu begitu gimana? Iya, masih gaya-gaya belagu kayak gitu. Oke. Nah, Itamar Ben Gvir ya. Memang kita masih belum mendapatkan informasi ya. Tetapi benar, kita patut curiga. Kenapa mereka kemudian mengkeep informasi ini? Karena video terakhir itu kejadian yang hari Ahad. Netanyahu tuh talk show di apa? Pokoknya di acara apa gitu, ministry apa gitu. Iya. Itu hari Ahad. Terakhir itu dah. Nggak nongol-nongol lagi. Iya. Sampai ada si Jared Kushner itu kan mestinya datang ke Israel kan. Dibatalin juga tuh. Dibatalin. Berarti kan something happen dong. Iya, ada sesuatu yang terjadi pasti.